Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya kembali bisa menjumpai Anda semua menjelang akhir tahun ini. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Akhirnya kecurigaan publik ini terbukti dan mendapat justifikasi bahwa pengadilan terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong itu adalah bukti nyata masih adanya peradilan sesat. Seorang hakim bisa menjatuhkan vonis atas dasar pesanan, kepentingan hukum dan politik, atau setidaknya tanpa dasar hukum yang kuat dan bakal tidak bisa dinalar oleh akal sehat. Kan Anda termasuk yang apa ya, kalau ada yang mengikuti kasus-kasus ini kan waktu itu hanya geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin ada pengadilan seperti itu ya? Komisi Yudisial itu menyatakan bahwa tiga hakim pengadilan Tipikor Jakarta, tindak pidana korupsi Jakarta yang mengadili perkara dugaan korupsi impor gula atau melembong, terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ketiga hakim tersebut adalah Denny Arsan Fatrika selaku Ketua Majelis, serta dua hakim anggota Purwanto S. Abdullah dan Alvis Tiawan. Putusan itu tertuang dalam putusan nomor 0098 garis miring L garis miring KY dan garis miring 8 Romawi tahun 2025 yang diputuskan dalam sidang pleno KY yang dihadiri 5 anggota Komisi Yudisial pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025 dan baru kemudian diungkapkan oleh pengacara dari Thomas Lembong. Akhirnya upaya tim penasihat hukum berhasil membuktikan hakim bersalah. Ujar Ari Yusuf Amir melalui pesan singkat kepada wartawan hari Jumat tanggal 26 Desember 2025. Walaupun singkat, tapi pernyataan Ari Yusuf Amir itu penuh makna. Dia bukan sekedar ekspresi kepuasan hukum, melainkan penegasan bahwa kritik terhadap majelis hakim sejak awal bukan tuduhan kosong, melainkan berdasar pada pelanggaran etik yang kini diakui oleh lembaga pengawas resmi peradilan. Tapi ini harus dibedakan ya, ini tidak menganulir keputusan ya, vonis 4,5 tahun itu, tapi ini adalah jalur kode etik gitu ya, membuktikan bahwa hakim itu melakukan pelanggaran kode etik. Thomas Lembong kan sebelumnya divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 4,5 tahun penjara. Kendati jaksa itu tidak bisa membuktikan kesalahan Tom Lembong. Tidak ada kerugian negara, tidak terbukti menerima aliran dana, dan tidak ada mens rea. Gitu. Tapi tetap apa, divonis. Dan alasannya, ini yang membuat banyak kalangan geleng-geleng kepala. Kan alasannya ideologis. Katanya dia dinilai mengedepankan, dia itu maksudnya Thomas Lembong, lebih mengedepankan ekonomi kapitalis. Alasan yang bikin publik bukan hanya kaget tapi tercengang. Dan bahkan seorang pakar hukum yang pernah menjadi Menteri Hukum, Menko Polhukam, dan juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, itu menilai dasar putusan hakim itu lucu. Padahal kan sebenarnya putusan hakim itu nggak boleh dikomentari ya. Itu tidak bisa membedakan antara ide dan norma hukum, itu kata Mahfud MD. Untunglah Presiden Prabowo itu segera menerbitkan abolisi dan membebaskan Tom Lembong. Sebuah keputusan yang dinilai kontroversial karena berkaitan dengan kasus korupsi. Namun setidaknya itu merupakan koreksi dari seorang kepala negara terhadap penyimpangan institusi hukum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Walaupun alasan resmi dari istana pada waktu itu yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini untuk mengurangi kegaduhan. Ya memang kasus ini betul-betul membuat kegaduhan politik. Kenapa? Karena nuansa politiknya jauh lebih kuat ketimbang nuansa hukumnya. Thomas Lembong ini dia diadili ya waktunya bersamaan dengan pengadilan terhadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang dia juga kemudian divonis 3,5 tahun penjara. Nah, dua-duanya ini dinilai merupakan lawan politik dari mantan Presiden Joko Widodo. Jadi banyak yang melihat karena tuntutannya juga sama pada waktu itu ya, tuntutannya sama-sama 7 tahun penjara. Jadi ini adalah balas dendam dari mantan Presiden ke-7 dan tuntutannya 7 tahun penjara. Tapi vonisnya kan beda ya. Thomas Lembong divonis lebih berat, 4,5 tahun penjara, sementara Hasto Kristianto itu divonis 3,5 tahun penjara. Kasus Tom Lembong ini bermula dari kebijakan impor gula pada periode 2015-2016 saat dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan di Kabinet Presiden Joko Widodo. Pada waktu itu pemerintah menghadapi problem klasik ya, kekurangan pasokan gula konsumsi dalam negeri dan tekanan harga yang berpotensi membebani masyarakat. Sebagai Menteri Perdagangan, Tom Lembong mengambil kebijakan impor untuk menjamin pasokan dan stabilitas harga
gula itu. Bahkan pada waktu itu juga dia menyatakan itu merupakan instruksi dari presiden. Namun kebijakan tersebut kemudian dipersoalkan secara hukum. Thomas Lembong dituduh melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin impor gula oleh jaksa disebut merugikan keuangan negara ratusan miliar rupiah. Sejak awal persidangan, Tom Lembong konsisten menyatakan bahwa kebijakan yang diambilnya adalah kebijakan administratif, bukan tindak pidana korupsi. Dan dia juga menegaskan tidak pernah menerima aliran dana, tidak memperkaya diri sendiri maupun orang lain, dan tidak terbukti menyebabkan kerugian negara secara nyata, dan itu memang tidak bisa dibuktikan oleh jaksa. Tom Lembong berkali-kali waktu itu menyatakan bahwa ini kebijakan itu diambil bukan inisiatif dia semata, tapi ini adalah kebijakan dari Presiden Jokowi pada waktu itu, karena jaksa juga menyatakan bahwa ini tanpa koordinasi dan tanpa rekomendasi dari menteri terkait. Meski tidak terbukti menerima suap atau aliran dana korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Thomas Lembong, disertai denda 750 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Putusan ini menuai kritik sangat luas. Salah satu kejanggalan paling serius adalah soal unsur kerugian negara. Dalam surat dakwaan dan tuntutan, jaksa menyebut angka kerugian negara sekitar 515 miliar. Namun dalam putusan hakim justru menyebut angka berbeda, yakni sekitar 194 miliar. Menurut tim kuasa hukum Tom Lembong, angka 194 miliar itu tidak pernah terbukti secara konkret. Angka tersebut hanya merupakan asumsi mengenai keuntungan yang seharusnya diperoleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, sebuah BUMN, bukan kerugian nyata yang benar-benar terjadi. Jadi semuanya asumsi semua ya. Ari Yusuf Amir, ini ketua tim pengacara, menegaskan meskipun terdapat kerugian di tubuh BUMN, hal itu tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara. Karena berdasarkan pasal 4B Undang-Undang BUMN, kerugian BUMN bukan merupakan kerugian negara. Ari pada waktu itu menegaskan asas in dubio pro reo. Jika terdapat keraguan mengenai unsur kerugian negara, maka seharusnya hakim menjatuhkan putusan yang menguntungkan terdakwa. Setelah vonis dijatuhkan, tim penasihat hukum Tom Lembong mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam memori banding, mereka membeberkan tidak kurang dari 27 kejanggalan dalam pertimbangan majelis hakim. Salah satu poin krusial adalah soal kewajiban rapat koordinasi terbatas, rakortas. Hakim menyatakan bahwa kebijakan impor gula seharusnya didasarkan pada rakortas. Namun menurut Ari Yusuf Amir, ketentuan tersebut tidak pernah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi dia merujuk ini secara eksplisit pada pasal 36 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pangan, pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Perdagangan, serta Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2015. Tidak ada satupun ketentuan yang mensyaratkan rakor apabila Menteri Perdagangan mengambil kebijakan dalam rangka menjamin pasokan dan stabilitas harga gula konsumsi, kata Ari. Masalah lain adalah penunjukan kooperasi TNI dan Polri dalam operasi pasar gula. Menurut penasihat hukum, fakta persidangan justru menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan perintah jabatan berdasarkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo kepada TNI AD dan Polri pada tahun 2015 dan 2016. Penugasan kepada Inkopkar, Inkopol, dan SKKP TNI Polri merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan langsung kepada institusi TNI dan Polri, ujar Ari. Fakta-fakta hukum ini menurut tim hukum sama sekali tidak dipertimbangkan secara memadai oleh majelis hakim. Salah satu bagian yang paling kontroversial justru adalah dalam putusannya hakim mempertimbangkan yang menyebut bahwa Thomas Lembong lebih mengedepankan ekonomi kapitalis daripada ekonomi demokrasi dan Pancasila. Bingung nggak tuh pada yang dimaksud ekonomi kapitalis seperti apa? Karena kalau apa yang dilakukan oleh Tom Lembong itu nggak kapitalis amat. Sekarang terjadi banyak sekali praktek ekonomi kapitalis itu. Kenapa nggak ditangkapi semua orang-orang yang melakukan praktek itu? Karena kalau kita bicara ideologi, ya memang benar sekarang ini sistem ekonomi kita bukan lagi berdasarkan demokrasi dan Pancasila, tapi sudah berdasarkan ekonomi kapitalis gitu. Bagi penasihat hukum, pertimbangan ini bukan hanya janggal, tapi juga berbahaya. Karena untuk pertama kalinya dalam perkara pidana, seorang terdakwa dihukum dengan dasar penilaian ideologis yang tidak pernah menjadi bagian dari dakwaan maupun fakta persidangan. Baru kali ini orang dipidana dengan pertimbangan ideologi, bahkan tidak pernah diuji di persidangan, tegas Ari Yusuf Amir. Dia menambahkan justru fakta di persidangan menunjukkan Thomas Lembong melibatkan koperasi dalam kebijakan distribusi gula yang sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan.
Nah, kemudian perkara ini memasuki babak politik ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Thomas Lembong. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi menyatakan bahwa abolisi diberikan untuk mengurangi kegaduhan. Namun publik membaca langkah itu sebagai pengakuan implisit bahwa kasus Tom Lembong memang problematik secara hukum. Kecurigaan publik semakin menguat karena Tom Lembong ini kan dikenal sebagai salah satu pendukung utama Anies Baswedan, rival utama Jokowi dan Gibran. Jadi dalam konteks ini perkara Tom Lembong dipandang tidak berdiri sendiri, melainkan sejajar dengan proses hukum terhadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto yang kasusnya juga kemudian dalam kasus ini kaitannya dengan uang suap yang dilakukan oleh Harun Masiku kepada komisioner KPU itu disebut sebagai tekanan politik ya, kan setelah Jokowi berpisah jalan dengan Megawati. Spekulasinya kian liar ketika setelah abolisi diberikan, Jokowi secara terbuka mengakui bahwa kebijakan impor yang sebelumnya dijadikan dasar menyalahkan Tom Lembong itu merupakan instruksinya sebagai presiden. Tetapi dia masih ngeles kalau teknis itu kan urusan menteri, kata Jokowi. Nah, kalau soal politik ini yang paling banyak memang dimensinya yang paling kuat dimensinya. Selain tadi kalau Hasto jelas itu perseteruan antara PDIP dengan Jokowi karena PDIP menolak untuk menyetujui 3 periode jabatan dari Jokowi. Sementara kalau Anies ini kan memang musuh bebuyutan ya. Ini sejak dia masih gubernur di DKI Jakarta dia dianggap sebagai matahari kembar dari Joko Widodo begitu. Dan menjelang Pilpres kemarin kan Joko Widodo juga melakukan berbagai langkah termasuk kriminalisasi menggunakan KPK ya yang pada waktu itu yakni pintu masuknya adalah penyelenggaraan Formula E ya ajang mobil balap Formula E. Pada waktu itu sampai kemudian terjadi kehebohan di KPK karena para penyidik menolak untuk menjadikan Anies itu sebagai tersangka. Sementara para petinggi yang waktu itu pimpinan KPK dipimpin masih oleh Firly Bahuri itu ngotot untuk mentersangkakan Anies. Nah, tapi kan akhirnya gagal dan Anies kemudian bisa melenggang maju pada Pilpres walaupun kemudian dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Nah, ini bagaimanapun juga Anies itu dianggap masih tetap menjadi lawan potensial yang menghambat ambisi Jokowi. Jangan sampai kemudian Anies ini head to head lagi dengan Gibran Rakabuming, misalnya Gibran yang akan maju menjadi calon presiden tidak berpasangan dengan Prabowo. Ini kan dipastikan akan sangat berat. Jadi ini semua kenapa kemudian Thomas Lembong yang disasar karena Thomas Lembong itu menjadi salah satu sahabat dekat dan tulang punggung kegiatan-kegiatan terutama kegiatan politik Anies Baswedan. Makanya kemudian dengan menjadikan Tom Lembong itu tersangka kemudian terdakwa dan divonis itu bisa melemahkan gerakan-gerakan politik yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan. Itu yang persepsi yang muncul di publik. Nah, sekarang dengan munculnya putusan Komisi Yudisial ini yang menyatakan 3 hakim itu bersalah ini menjadi sangat signifikan. Ketika Komisi Yudisial menyatakan bahwa 3 hakim terbukti melanggar kode etik, maka argumen Tom Lembong dan pengacaranya tidak lagi sekedar klaim sepihak. Ini nanti dibilang ngarang-ngarang aja ya. Putusan etik ini memperkuat dugaan bahwa majelis hakim mengesampingkan fakta persidangan, membangun argumentasi sendiri, dan melanggar prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil. Pertanyaannya mengapa hakim melakukan itu? Apa mereka ada kepentingan politik? Yang kita bisa duga-duga, ya ini pasti ada kekuatan yang lebih besar yang menekan para anggota majelis hakim ini. Dan kemudian mereka tetap ngotot memvonis Thomas Lembong kendati dia tidak terbukti bersalah. Jadi bayangkan kalau Thomas Lembong itu tahun 2025 ini divonis 4,5 tahun penjara. Katakanlah dengan remisi-remisi. Tapi pada Pilpres 2029 ya dia masih belum bisa kerja full gitu. Paling toh kalau dia keluar mungkin menjelang Pilpres dia baru keluar dari penjara. Bagi publik, keputusan Komisi Yudisial seolah menjawab pertanyaan besar. Apakah vonis terhadap Thomas Lembong murni penegakan hukum ataukah cermin bagaimana hukum bisa diperalat dalam arena politik kekuasaan? Jadi kasus Tom Lembong ini bukan lagi sekedar soal impor gula, dia telah menjadi sebuah simbol persoalan yang lebih besar. Rapuhnya batas antara hukum dan politik serta betapa mudahnya kebijakan administratif dikriminalisasi ketika konteks kekuasaan berubah. Putusan Komisi Yudisial menjadi catatan sejarah bahwa kecurigaan publik tidak selalu lahir dari prasangka, melainkan bisa berakar pada fakta etik yang nyata. Dan bagi sistem hukum Indonesia, kasus ini seharusnya menjadi peringatan keras.
Tanpa integritas, hakim dan keberanian menegakkan hukum secara objektif, keadilan akan selalu berada di bawah bayang-bayang kekuasaan. Dan inilah yang harusnya dibuktikan oleh pemerintahnya Prabowo. Karena pemerintahan Prabowo sudah memulainya dengan memberikan abolisi kepada Thomas Lembong. Saya Harus Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.